Selamat datang kembali di Laboratorium Komjar untuk praktikum dasar pemrograman bab yang ketiga, yaitu mengenai penyeleksi kondisi dan perulangan. Nah, sesuai judulnya tadi, kita di sini bakal membahas mengenai seleksi kondisi dan juga perulangan. Yang pertama, seleksi kondisi. Nah, di dalam bahasa C itu ada penyeleksi kondisi if. Nah, if ini isinya itu ada ekspresi dan juga pernyataan. Nah, untuk ekspresi ini dikasih tanda kurung. Dan juga ekspresi ini nantinya akan diperiksa dan harus memiliki nilai yang benar ataupun salah. Nah, ketika ekspresi ini bernilai benar, maka pernyataannya akan dijalankan. Sedangkan ketika ekspresi ini salah, maka pernyataan ini nggak akan dijalankan dan langsung lanjut ke baris kode selanjutnya. Nah, di penyeleksi kondisi if ini juga turunannya ada if else dan juga if else if. Nah, sintaksnya itu kayak gini. Kita langsung lihat aja contoh kodenya. Oke, di sini kita lihat contoh program if else. Di sini ada if, ada else if, dan juga ada else. Kita langsung coba run aja dulu ya kodenya. Nah, di sini kita coba masukin nilai 75. Nah, 75 kenapa mengeluarkan output grade C? Kita lihat dulu ya kodenya. Di sini kita minta printf scanf nilai. Jadi kita bisa memasukkan nilai berupa angka 75. Lalu di sini dia itu jalanin yang if kan. Nah, di sini nilai lebih dari sama dengan 90. Nah, kita cek nih. Apakah 75 lebih dari sama dengan 90? Enggak kan? Makanya di sini tuh enggak dijalanin. Lalu lanjut, apakah 75 lebih dari sama dengan 80? Enggak juga. Makanya yang grade B ini enggak muncul. Lalu yang ketiga, apakah nilai 75 itu lebih dari sama dengan 70? Betul kan? Makanya printf grade C ini menjadi output untuk program kita kali ini. Karena 75 memenuhi else if yang ini. Begitu. Oke, selanjutnya ada penyeleksi kondisi switch. Penyeleksi kondisi ini digunakan untuk menangani banyak alternatif lebih dari 2 berdasarkan nilai suatu ekspresi. Dapat dilihat di bawah sini adalah bentuk umum dari switch. Kita lihat ada switch dengan tanda kurung variabel. Ada case, ada break, dan juga ada default lalu break. Nah, pada contoh ini pernyataan 1 akan dieksekusi jikalau variabel yang di dalam kurung ini sama dengan nilai variabel yang pertama ini. Jikalau tidak, maka akan dicek case selanjutnya. Apakah nilai variabel yang kedua sama dengan variabel yang di dalam kurung ini? Jika iya, maka akan dijalankan pernyataan kedua. Tapi jika tidak ada case yang sesuai dengan variabel yang ada di dalam ekspresi, maka default akan dijalankan. Langsung aja kita lihat contoh kodenya. Kita run dulu kodenya. Lalu di sini ada perintah masukkan angka antara 1 hingga 3. Kita coba masukin angka 2. Nah, di sini keluar output Anda memilih angka 2. Oke, langsung kita lihat ke kodenya. Di sini yang pertama kita deklarasi integer angka. Lalu di sini kita meminta input dari pengguna. Nah, kita masukin nih angkanya yaitu 2. Lalu di sini kita menggunakan switch untuk memilih kasus-kasus yang ada. Nah, di sini kan switch-nya menggunakan variabel angka. Nah, terus di sini kita lihat nih, case-nya nilainya 1. Nah, berarti kalau kita pilih angka 1, dia akan printf yang ini. Sedangkan kalau kita pilih case 2, seperti yang kita pilih sekarang, dia akan printf yang ini. Tuh. Jadi, kalau misalnya kalian masukin 1 print ini, 2 ini, 3 ini, dan kalau kalian masukin angka lain selain dari angka 1 sampai 3, maka dia akan ngeprint default. Gitu. Nah, begitu contoh kode untuk penyeleksi kondisi switch. Oke, selanjutnya ada perulangan. Nah, di sini jenis perulangan yang pertama ada while. Nah, while ini memerlukan suatu ekspresi sebagai syarat yang diperiksa sebelum badan perulangan dieksekusi. Nah, jadi deklarasinya seperti ini, mirip if, ada ekspresi dan juga pernyataan. Nah, kita bisa langsung lihat aja ya contoh kodenya di sini. Oke, di sini ada program while. Nah,
Di sini kita lihat dulu output dari programnya. Dia tuh ngeprint nilai I sama dengan 1, nilai I sama dengan 2, nilai I sama dengan 3, 4, sampai 5. Nah, kita analisis dulu nih dari kode programnya. Oke, jadi di pertama ini kita ngedeklarasi kalau I itu sama dengan 1. Lalu kita ngecek dengan while. Jika I kurang dari sama dengan 5, maka kita akan ngeprint nilai I. Dan juga setelah ngeprint nilai I, maka kita akan menambahkan I sebanyak 1 digit. I sebanyak 1 buah. Jadi misalnya ini 1 ditambah 1 jadi 2 gitu. Nah, makanya di sini yang print pertama nilai I sama dengan 1. Lalu I-nya ditambahin 1, maka nilai I yang tersimpan kan 2 nih. Lalu kita cek lagi di while. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Ya, I masih kurang dari sama dengan 5, yaitu 2. Maka dia ngeprint I sama dengan 2, lalu ditambah lagi 1, jadi 3. Dan seterusnya, sampai 5. Jadi ketika 5, apakah I kurang dari sama dengan 5? Iya kan? Nah iya, terus dia akan ngeprint I sama dengan 5, terus I-nya ditambahin 1, jadinya 6. Tapi ketika masuk ke while lagi, I-nya sudah 6 nih, berarti sudah tidak memenuhi while ini. Makanya dia udah keluar dari body while dan lanjut ke kode selanjutnya, yaitu return 0. Kodenya diberhentikan, gitu. Nah, selanjutnya jenis perulangan yang kedua ada do while. Ini tuh suatu ekspresinya dijadikan sebagai syarat perulangan yang akan diperiksa setelah badan perulangan dieksekusi. Jadi kalau while tadi sebelum, nah yang do while ini setelah. Jadi di sini do ini kita jalanin dulu nih pernyataannya. Nah, lalu ekspresinya akan diperiksa. Kalau memang ekspresinya bernilai benar, maka dia akan mengulang ke do lagi. Tapi kalau ekspresinya salah, dia akan lanjut. Kita lihat aja contoh kodenya langsung. Oke, di sini ada contoh program do while. Nah, while ini kan tadi mirip-mirip sama do while. Tapi kalau do while itu dia ngejalanin yang ada di dalam do dulu, baru dia meriksa ekspresinya. Jadi, misalnya di sini kita ngasih nilai I sama dengan 6, kan dia do dulu nih. Dia print dulu I-nya sama dengan 6. Lalu dia nambahin 1. Berarti I sama dengan 7 kan? Nah, habis gitu dia meriksa while-nya. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Enggak. Makanya dia langsung keluar dari while. Karena di sini nilainya 7. Tapi padahal kan 6 lebih dari sama dengan 5 kan? Tapi dia tetap ngeprint 6. Karena kita menjalankan yang do dulu. Begitu. Oke. Selanjutnya jenis perulangan for. Nah, di sini itu digunakan untuk membuat suatu perulangan dari satu pernyataan atau lebih. Nah, di sini deklarasinya lumayan berbeda ya. Jadi di sini tuh deklarasinya ada 3 ekspresi. Di mana ekspresi-ekspresi ini bisa dibilang start, stop, dan juga step. Jadi untuk ekspresi 1 itu pemberian nilai awal dari suatu variabel yang akan dikontrol. Yang kedua itu ekspresi yang menjadi syarat agar perulangan tetap berlangsung. Dan juga yang ketiga itu pembaruan nilai variabel kontrol pada setiap langkah perulangan. Kita langsung lihat aja ya kodenya ya di sini. Di sini contoh program yang for. Nah, seperti yang kita udah pelajari tadi, kalau for itu ada start, stop, dan juga step. Jadi pada perulangan for ini kita deklarasi dulu nilai awalnya. Kita deklarasi I sama dengan 1. Lalu kita buat stopnya itu ketika I kurang dari sama dengan 5. Maka ketika I-nya sudah mencapai 6, dia bakal nge-stop gitu. Sedangkan stepnya kita kasih I++ atau I tambah 1. Nah, maka output yang pertama, I sama dengan 1. Karena nilai awalnya I. Lalu ditambahin 1 jadi 2, tambahin 1 jadi 3, tambahin 1 jadi 4, tambahin 1 jadi 5. Nah, ketika I-nya sudah jadi 6, dia itu nggak bisa ngeprint I lagi. Karena udah keluar dari batas I kurang dari sama dengan 5. Begitu.
Oke, sekian dari pembelajaran bab ketiga mengenai penyeleksi kondisi dan juga perulangan. Terima kasih dan sampai jumpa di percobaan selanjutnya.